Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang di channel Unida Malang dalam program Bisa, bincang santai mengenai ilmu pengetahuan dan juga isu-isu terkini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai mengubah mindset dari kegagalan. Bersama saya, Akila Fadiahaya sebagai pembawa acara, dan juga saat ini kita sedang bersama narasumber kita, yaitu Ibu Andia Kusuma Damayanti, SPSI MPSI Psikolog, yang mana beliau ini adalah salah satu dosen psikologi dari Fakultas Psikologi Unida Malang, dan juga beliau merupakan asesor Kemendikbud. Baik, untuk narasumber kita kali ini langsung saja kita sapa Ibu Andia, selamat datang. Selamat datang, ya, Mbak Akila. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Mbak Akila gimana? Sehat juga Bu, alhamdulillah. Syukur. Ya. Gimana Bu hari ini? Kan habis liburan panjang nih ya Bu ya, habis tanggal merah, gimana? Setahun ya. Baru liburannya kemarin setahun ya, gitu baru ya. kemarin. Ya juga kegiatan juga masih sibuk masih ya, Bu, sibuk, ya. masih padat lah gitu. Sama sih Bu, saya juga. Iya. Baik Bu, untuk tema kita hari ini ya Bu ya, kita kan membahas mengenai mindset untuk mengubah kegagalan gitu ya. Nah, kalau menurut Ibu Andia sendiri, menurut jenengan ini fixed mindset dan juga growth mindset itu seperti apa sih Bu? Oke. Jadi mungkin awalnya dulu ya, kenapa saya mengambil ini gitu ya. Mengubah makna kegagalan, karena sebenarnya pada dasarnya sebenarnya mindset sendiri ini setiap orang itu berbeda-beda gitu ya. Saya dengan Mbak Akila ini juga berbeda gitu ya. Kemudian cara pandang kita, cara berpikir, apapun yang kita lakukan itu setiap orang ini pasti berbeda gitu ya. Kembar pun juga sama, pasti berbeda juga gitu. Nah, hanya saja dari beberapa buku yang saya baca bahwa yang cukup menarik bahwa di dalam mindset ini perlu sekali kita pahami supaya, kalau saya hubungkan dengan psikologi ya, perubahan perilaku ini juga berhubungan juga dengan bagaimana mindset kita sendiri juga gitu ya. Karena kalau ini saya sebenarnya mindset ini ketika bisa di mana aja gitu ya, maksudnya di mana aja, bahwa ini untuk di lingkungan pendidikan, siswa, mahasiswa, atau di lingkungan kerja, itu juga sebenarnya mindset ini juga sangat berpengaruh gitu ya. Nah, karena ini juga saya sangat konsen sekali kepada kejadian-kejadian beberapa akhir ini sih gitu ya, bahwa masih muda gitu ya, kemudian mereka cukup mudah rentan sekali untuk ketika menerima kegagalan itu, mereka mengatasinya itu dengan cara yang ekstrim gitu. Nah, itu cukup bagi kami, saya sebagai seorang psikolog itu dan pemerhati di pendidikan itu cukup terenyuh juga gitu. Kenapa? Secara mentally anak-anak ini, Gen Z ini tuh ya, jadi sebegitu rapuhnyakah mereka gitu, sehingga ini perlu mengedukasi gitu. Makanya kenapa saya mengambil tema ini itu penting sekali bagi ya anak muda-muda juga kayak Mbak Akila seperti ini gitu. Karena sebenarnya di dalam mindset itu pandangan kita terhadap diri kita itu sebenarnya itu memengaruhi bagaimana hidup kita gitu loh. Jadi kalau kita misalnya mau survive ya kita bisa survive gitu loh. Tapi kalau kita misalnya sebaliknya, ketika kita tidak pikiran kita tidak survive, nggak ingin ya udahlah mager aja, ya udah akhirnya jadi seperti itu gitu. Nah, tadi yang disampaikan bahwa dari teori yang saya ini ya, dari menurut Chiral itu ada dua mindset itu. Jadi ada mindset tetap, fixed mindset, dan mindset grow mindset gitu ya, mindset tumbuh. Nah, apa sih ciri-ciri ya gitu ya orang-orang yang bermindset tetap ini? Jadi orang-orang yang bermindset tetap ini itu orang yang lebih percaya kepada bahwa kecerdasan, kemudian kemampuan, kemudian kepribadian itu adalah sesuatu yang tidak bisa diubah gitu. Jadi udah tetap kayak begitu gitu.
Tapi sebaliknya bagi orang-orang yang bermindset tumbuh itu bahwa semua ketiga hal tadi itu, jadi kecerdasan, kemampuan dan kepribadian itu bisa dikembangkan melalui waktu dan usaha gitu. Jadi itu perbedaan mereka berdua gitu, perbedaan mereka berdua, mindset tetap dan mindset tumbuh. Grow itu tadi. Gitu ya. Iya. Jadi nah di mindset tetap ini biasanya orang-orang ini lebih merasa gitu ya. Jadi kepada dirinya secara pribadi ya, merasa bahwa saya ini orang yang sukses gitu. Jadi kalau saya kepengen sukses itu bagi saya itu penting gitu. Bagi orang-orang yang fix mindset itu gitu. Dan berarti saya hebat gitu. Tapi bahayanya gitu ya, ketika orang-orang di fix mindset ini mereka merasa sukses atau mereka sudah sukses itu jika atau merasa ketika mereka hebat itu ketika mereka sukses, berarti kan ketika mereka nggak sukses Berarti terpengaruh juga. Iya, jadi berarti apa kalau misalnya saya nggak sukses berarti saya orang apa gitu. Orang yang gagal juga. Nah itu ini kan sangat berbahaya sekali ketika mereka berpikir bahwa saya hebat itu kalau saya sukses, berarti kalau saya nggak sukses saya nggak berarti saya nggak hebat gitu kan. Nah itu kan bahaya juga gitu. Karena setiap orang ya kalau berharap itu pasti kita berhasil ya. Secara normatif itu begitu kan. Kalau kita melakukan sesuatu, kalau bisa apapun yang kita inginkan itu, kalau boleh meminta itu kan ya semuanya yang baik-baik aja. Nah, yang baik-baik aja, yang lempeng-lempeng aja, nggak ada masalah. Emang bisa? Enggak. Hidup nggak ada masalah. Misalnya masalah itu kan datangnya itu kan tidak bisa kita prediksikan. Nah, tiba-tiba datang gitu. Yeah. Kita sedang enak-enak ngobrol sama teman misalnya gitu, tiba-tiba masalah datang. Nah, apakah kita stop gitu? Masalah jangan datang, nggak bisa juga gitu kan. Nah, gitu. Jadi akhirnya ketika orang-orang fix mindset ini, mereka itu ketika itu tidak berhasil, mereka cenderungnya caranya mereka lebih menyalahkan orang, Mbak. Menyalahkan keadaan juga. Iya, jadi oh ya aku misalnya aku nggak berhasil nih gara-gara Akila sih kemarin main ke rumahku nggak pulang-pulang. Nah, gitu. Kemudian lingkungan misalnya, wah gara-gara rumah tetangga, bangun rumah jeduk gitu, nggak bisa belajar, akhirnya nilaiku jadi jelek ya gitu. Jadi akhirnya kegagalan itu dilimpahkan ke orang lain gitu. Jadi tidak merefleksi diri bahwa kemarin nilai saya nggak bagus itu karena apa ya? Kayak gitu nggak begitu. Kurang, ya. Nah, gitu. Tapi berbeda bagi orang-orang yang growth mindset itu bahwa mereka itu lebih banyak fokus ya. Mereka fokus untuk berkembang sehingga mereka itu lebih memiliki passion, kemudian semangat gitu. Mungkin kalau Mbak Akila di dalam lingkungan sehari-hari begini, mungkin bertemu dengan teman gitu ya, atau siapapun gitu ya, yang ini meskipun nilainya jelek, dia juga tetap ini aja mudah aja, ya udah nanti diulang lagi begini gitu ya. Nah gitu. Kok dia tetap juga masih tetap semangat aja gitu ya, meskipun itu tadi itu sebenarnya hasilnya kalau saya ngeliat sih sebenarnya juga jelek, tapi dia juga tetap biasa aja gitu loh, menyikapinya. Oh ya udahlah nanti diulang misalnya gitu. Nah itu sebenarnya orang-orang yang bermindset tumbuh gitu. Jadi mereka tetap punya semangat yang luar biasa dalam dirinya untuk bisa mengembangkan dirinya dan terus berjuang gitu loh. Nah biasanya memang orang-orang yang growth ini nggak mudah putus asa sih gitu. Tekun gitu ya. Tekun, kemudian survive gitu, struggle orangnya seperti itu gitu. Jadi meskipun pada saat dia melakukan sesuatu itu belum melihat sih hasilnya itu belum kelihatan. Jadi mereka tetap aja berjuang, misalnya ketika yang sederhana aja di lingkup mahasiswa misalnya seperti itu ya.
Ketika di perkuliahan misalnya nilai kuisnya jelek, ya udah nanti berarti diperbaiki. Nah, gitu. Itu dia akan tetap berusaha untuk memperbaiki diri gitu. Itu orang-orang yang growth mindset gitu. Sehingga hasilnya belum kelihatan yang secara signifikan langsung gitu, tapi dia tahu bahwa hasilnya masih jauh lebih baiknya itu nggak langsung kelihatan gitu loh Mbak, nggak langsung kelihatan gitu kan. Di dalam ilmu perilaku itu kan semuanya berproses gitu ya. Nah semuanya berproses, nggak ada yang ya kalau cepat berarti itu kan instan gitu, dan itu pasti hasilnya juga tidak akan permanen gitu kan. Jadi sebenarnya ketika orang-orang yang berpikiran tumbuh ini itu dia suka apa ya, semakin besar tantangan yang dia dapat gitu, itu berarti itu kesempatan bagi diri kita untuk berkembang gitu. Sama sebenarnya kalau kita hubungkan sama sekarang kan di Kemendikbud juga ini ya adanya banyak program gitu ya, itu kan tantangan buat mahasiswa sebenarnya kan gitu kan. Kita kan bisa lihat bahwa kalau mahasiswa itu suka tantangan, ya dia pasti akan apa namanya, juga, iya, juga lebih bagus lagi. pengen ada apa ya gitu, keponya luar biasa gitu, kan positif gitu. Jadi ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari ketika nanti saya kalau misalnya lolos gitu, kan banyak hal yang saya bisa pelajari yang tidak bisa saya dapat di bangku kuliah kan gitu. Jadi memang semakin banyak tantangan, semakin dia itu kesempatan buat saya gitu. Jadi kalau dulu orang mengatakan bahwa kesempatan tuh nggak datang 2 kali, iya itu maksudnya gitu. Bahwa ini loh ada challenge kayak begini, mau nggak, terima nggak tantangan gini gitu. Tapi bagi orang-orang yang fix mindset, mereka nggak berani takut gitu. Ya, iya. Jadi mereka lebih kepada maju enggak, mundur juga enggak gitu. Karena mereka lebih kepada, kan mesti ketika kita melakukan sesuatu itu kan beresiko ya kan? Jadi kalau misalnya kita melakukan A, resikonya apa? Kita melakukan B, itu resikonya apa? Sehingga bagi orang-orang yang fixed mindset gitu, untuk mencoba lagi itu nggak ada pikiran untuk mencoba lagi gitu. Tapi bagi orang-orang yang growth mindset itu bahwa ini kesempatan nih. Udah kalau sekarang saya gagal misalnya, kan ada beberapa kali mahasiswa ikut program itu gagal. Oke, saya coba tahun depan gitu. Kali saja saya bisa lolos gitu. Sambil itu mereka memperbaiki diri gitu. Kemarin nggak lolos nih di mana ya gitu. Apa porto? Iya, kan di breakdown satu-satu gitu. Portofolio saya apa kurang bagus, CV saya kurang bagus, atau apanya gitu. Atau pada saat wawancara saya mengkomunikasikannya itu keputus-putus kayak, atau karena apa gitu ya. Jadi atau saya menjawabnya nggak nyambung, beliaunya yang bertanya apa, saya jawabnya apa. Atau bisa juga karena faktor teknis gitu ya, kayak jaringan gitu, itu kan sangat mengganggu. Jadi ketika terjadi proses wawancara itu akhirnya jatuhnya yang didengar akhirnya berbeda gitu kan, akhirnya begitu gitu ya. Nah itu jadi kalau orang-orang bermindset tumbuh itu lebih suka lebih ke tantangan sih Mbak gitu. Berarti kalau orang yang fixed mindset itu sering terjebak dalam kecemasan diri sendiri ya Bu ya? Ya dia akhirnya berpikir bahwa untuk mencoba lagi itu enggak gitu. Jadi ya iya, karena nggak berani mengambil resiko gitu. Jadi bahasa yang populer lebih ke orang-orang yang suka di zona nyaman. Ya, itu memang paling susah ya Bu ya? Iya, itu memang apa ya, menjadi momok tersendiri bagi orang-orang yang nggak suka tantangan. Memang orang suka tantangan tuh resikonya seperti itu. Jadi sama lah kalau ketika kita melangkah gitu ya, melangkah ke kiri atau ke kanan gitu. Kalau ke kiri itu resikonya apa? Kalau ke kanan resikonya apa gitu? Semuanya beresiko. Apa yang kita kita lakukan ini ada resikonya gitu. Kita hidup aja udah resiko ya. Nah kalau nggak hidup kan mati gitu kan. Nah sama ini juga gitu. Tapi kita itu memilih yang minimal gitu loh. Tapi versus saya, minimal menurut saya. Dengan saya memilih jalan ke kanan, itu menurut saya udah minimal tuh gitu. Pasti nanti ada halangannya, oke, tapi saya udah bisa mengantisipasi. Iya, mengantisipasinya seperti itu. Gitu sih Mbak gitu.
Tapi gini ya Bu ya, kan tadi apapun yang kita pilih itu pasti ada resikonya. Nah sedangkan orang fixed mindset itu pasti sudah tahu itu ya Bu. Tapi kenapa sih, apa yang membuat dia itu semakin mundur atau mungkin diam di tempat gitu? Padahal dia sudah tahu dua-duanya itu ada resikonya gitu. Ya, bagi orang-orang fixed mindset itu yang tadi juga sempat saya sampaikan bahwa kan merasanya dia jadi capaiannya tinggi sekali. Capaiannya tinggi sekali, tapi tidak mempersiapkan bahwa ketika saya gagal, saya ini harus bagaimana. Nah itu loh, capaiannya tinggi gitu. Jadi kan saya pengen sukses, ya sukses itu berarti harus ada apa? Ya tidak hanya terus berdiam diri, nggak juga kan? Tapi ada usaha. Nah usahanya, iya dia ingin berusaha seperti itu, tapi dia tidak menyiapkan. Apakah yang saya inginkan tuh akan selalu berhasil? Nah kenyataannya nggak seperti itu kan? Nah kadang-kadang kita udah berusaha nih, udah maksimal nih gitu, seperti kayak ujian, saya udah berusaha maksimal gitu, udah maksimal, oke. Tapi dia tidak mempersiapkan diri. Ketika pas ujian hari H ada masalah keluarga, kemudian entah itu masalah dengan pacarnya lah, entah itu dengan ya gitu ya, atau stimulus di luar itu kan juga mempengaruhi gitu kan. Nah sehingga pada saat hari H dia mengerjakan tugas UASnya itu sehingga ketika dia mengerjakan udah yang tadi udah dipelajari udah buyar semuanya, hilang ya, sehingga dia tidak mempersiapkan itu, sehingga ketika nanti nilainya keluar dia shock gitu. Kok gini ya, nilainya kok gini gitu. Tapi beda dengan orang-orang yang growth mindset, itu beda. Jadi dia ketika saya nanti ini nilainya tidak sesuai harapan, ya karena saya tahu ada faktor ini loh gitu. Nah ada beberapa faktor yang menyebabkan saya itu kecewa sedikit, iya, tapi tidak menjadi terus menerus menangis berderai-derai di kamar karena nilainya jelek, nggak begitu juga gitu. Tapi mereka punya cara bahwa oh saya sudah siap gitu ketika saya sudah berusaha, tapi pada saat hari H itu ada masalah nih, sehingga saya ya terburuk lah nilainya, inilah nggak sesuai dengan harapan saya gitu. Nah sehingga orang-orang seperti di growth mindset itu ya sudah menerimanya itu, bahwa dia menyikapi situasi itu cukup baik, sehingga ketika dia gagal dia mudah bangkit lagi gitu. Nah itu sebenarnya kuncinya itu kan bagaimana sih orang itu ketika gagal itu cepet bangkitnya. Nah itu loh, kadang kalau sudah sudah kena kegagalan sekali aja itu kayak patahnya itu tah gitu, patah gitu. Jadi mau mengawali itu udah habis energinya. Iya, bisa nggak ya gitu. Nah itu yang dan memang gini, perbedaan yang sangat mencolok bagi fixed mindset dengan growth mindset itu, bahwa orang-orang fixed mindset itu ketika mereka gagal itu cukup terluka, mereka sangat terluka dengan kegagalan karena dia merasa nggak mampu, akhirnya gitu, kurangnya kemampuan, dan mereka berpikir bahwa kemampuan itu tidak bisa berkembang, jadi mereka itu tidak mencoba lagi gitu loh. Berarti kayak langsung, oh saya tuh nggak bisa gitu. Nah berarti itu ada apa, faktor labeling. Iya. Nah, fixed mindset itu suka melabel dirinya. Aku ini tidak bisa. Aku ini tidak pintar. Aku ini tidak. Jadi melabel. Nah, beda dengan orang-orang growth mindset itu tidak akan melabel dirinya. Jadi dia lebih terbuka dengan kegagalan dan dia akan try again gitu. Jadi mencoba lagi gitu. Tapi kalau orang yang fixed mindset itu apa ada hubungannya Bu sama perfeksionis? Soalnya kan kalau orang perfeksionis, ya mungkin saya sendiri juga seperti itu. Itu kadang takut Bu kalau mau melakukan sesuatu terus nanti sesuatu itu akhirnya gagal gitu. Apakah mereka tuh termasuk seperti itu?
Oke. Nah, sebenarnya kita ini kan nggak bisa lepas juga ya, secara manusia ini nggak lepas juga dari ada beberapa hal yang fixed mindset juga gitu ya. Tapi yang lebih dominan mana? Grow mindsetnya atau fixed mindsetnya gitu. Nah, bagi orang-orang yang perfeksionis gitu, saya dulu juga orangnya perfeksionis sih gitu. Tapi kita tahu ya plus negatifnya orang-orang perfect itu kan tahu gitu ya. Sehingga ketika yang penting bahwa mindsetnya itu saya sudah berusaha maksimal. Hasil akhir itu beda lagi gitu. Hasil akhir itu beda lagi. Yang penting saya sudah berusaha gitu. Nah, penerimaan diri itu kan yang penting. Nah, bagi orang-orang fixed mindset nggak begitu kan. Udah gagal ya sudah. Nggak usah lah, nggak mau coba lagi lah gitu. Tapi kalau dia ingin berusaha lagi, ya dia bagian dari orang-orang yang growth mindset gitu. Nah, Bu An kemarin juga sempat melakukan riset mini gitu Mbak, beberapa secara acak gitu ya, mahasiswa gitu, ketika mereka mendapatkan kegagalan gitu ya, jadi ada kasus, saya bikin itu kasus gitu ya, jadi mereka itu mendapatkan nilainya nggak bagus, kemudian di waktu yang sama kena tilang gitu ya, dan di waktu yang sama call friend gitu ya, telepon teman bestinya juga nggak bisa nggak nyambung gitu ya. Apa yang mereka lakukan gitu? Ternyata dari hasil itu saya menemukan bahwa memang ada beberapa yang ketika nilai itu keluar gitu ya, ketika nilai itu keluar itu ada yang berpikir bahwa oh ya nanti saya akan tanya lah ke dosen saya gitu ya, nanti kenapa saya dapat nilai C, dia refleksi diri. Tapi ada juga yang tidak begitu gitu, jadi menganggap bahwa ketika nilai itu nilainya sudah segitu, kemudian dia hari itu hari sial bagi dia, sehingga ketika sudah jatuh tertimpa tangga pula gitu loh, sehingga dia itu menganggap bahwa ya dunianya udah runtuh gitu loh, kayaknya sial amat gitu loh hari ini gitu ya gitu. Jadi merasa itu bahwa apa yang saya lakukan ini gagal gitu, nggak ya gitu. Nah, tapi ada juga yang dia itu mengatakan bahwa untuk call friend itu tadi, telepon temannya, itu lebih ekstrim gitu, lebih ekstrim. Awas aja kalau dia telepon atau butuh aku, nggak akan dibantuin lagi gitu. Jadi ada yang memang seperti itu gitu. Jadi itu kan berarti mereka ini dalam satu orang misalnya gitu ya. Itu jadi mereka ada satu sisi mereka di tahap fixed mindset itu, tapi ada sisi lain dia juga grow mindset gitu. Nah, tinggal yang dominan kan yang mana gitu. Nah, kembali lagi pada kasus itu bahwa juga untuk anak-anak yang grow mindset itu lebih memaknai bahwa ketika dia dapat nilai begitu gitu ya, oh ya dia refleksi diri gitu. Saya kemarin kenapa bisa dapat nilai nggak bagus gitu. Jadi apakah saya belajarnya kurang keras ataukah ya lingkungan tadi yang bisa, karena pada saat itu ada masalah sehingga nilai saya terpengaruh, seperti saya tidak fokus lagi gitu ya gitu. Kemudian untuk kasus mengenai parkir itu ya sudahlah, next time berarti saya harus lebih hati-hati gitu ya. Atau juga masih untung saya ini itu baru ketilang aja, saya nggak kecelakaan misalnya seperti itu. Jadi masih seperti itu gitu loh. Kemudian ketika dia memaknai kegagalan itu kan dia mengambil hikmah gitu. Jadi itu orang-orang yang bermindset tumbuh itu biasanya ketika mereka ada masalah, gagal, itu biasanya dia bisa mengambil hikmah. Karena refleksi dirinya itu dia cepat gitu, oh ya saya kemarin gini. Jadi nggak akan nyalain orang, dan dia tidak akan melabeling dia sendiri juga, tidak gitu. Oke, berarti saya kemarin gagal sehingga saya ke depannya saya harus merubahnya gitu, bersikap lebih baik lagi gitu. Bisa jadi karena kemarin saya nilainya jadi jelek, akhirnya saya jadi gitu, terburu-buru begitu sampai ketilang lah teman gitu. Teman juga nggak akan memaki-maki teman juga gitu. Jadi bisa saja kayak kita berempati sama orang itu ya. Itu kan kayak seperti
kita lagi di telepon nggak bisa karena mungkin lagi cuci piring, Mungkin lagi sibuk. lagi sibuk, kemudian lagi makan, kita nggak pegang handphone gitu kan, bisa situasinya gitu. Karena kita itu memandang orang itu kayak seperti oh iya ya, merasakan apa yang mereka rasakan juga gitu, karena kita juga ingin diperlakukan seperti itu gitu kan. Nah, jadi seperti itu sih Mbak. Tapi ini Bu, kalau untuk yang bagian evaluasi tadi ya, kan kita perlu mengevaluasi diri kita dan kadang memang itu ada kesalahan dari kita. Nah, itu juga sulit ya Bu ya untuk dilakukan karena kita kayak masa sih aku salah gitu Bu. Nah, caranya biar kita tuh bisa melawan rasa perasaan negatif tersebut, biar kita tuh tetap bisa evaluasi gitu Bu, gimana? Ya, jadi apa namanya? Ketika ini ya kita mengevaluasi gitu ya, sebenarnya itu bahwa kalau ada apa ya sesuatu hal yang tidak sesuai dengan harapan kita gitu ya, ketika merefleksi diri itu kan lebih kepada bahwa kalau kita tetap merasa itu jawaban kita benar gitu ya berarti akhirnya kita di zonanya orang-orang fixed mindset gitu. Tapi kalau kita merefleksi dirinya gini, ya bisa saja itu tadi terjadi gitu. Mungkin saya pada saat itu memang gak fokus gitu. Apalagi kalau model SKS Mbak, sistem kebut semalam belajarnya. Oh, iya. Nah ya kan, kan kalau kita harus menyadari kan, kita harus menyadari diri kita sendiri gitu. Cara belajar saya ini apa gitu. Bagi orang-orang yang kalau orang-orang cerdas Mbak, ketika dosennya mengajar begini tuh dia sambil kayaknya nggak belajar, tapi dia akan merekam apa yang disampaikan oleh dosennya. Tapi bagi orang-orang yang misalnya dengan kemampuan yang rata-rata itu dia berproses gitu. Jadi belajarnya orang-orang tekun itu loh. Jadi hari ini kuliah ini terus dipelajari terus, jadi baca terus gitu. Jadi nggak model SKS begitu gitu. Karena ketika model SKS itu temennya penanya jatuh atau temannya belanja jawaban gitu buyar. Ketika dia mau ketika dia mau merecall di dalam ingatannya, sebelah mana ya? Sebelah mana ya jawabannya ini gitu. Kan udah blank, beda dengan orang-orang yang berproses itu. Jadi memang harus hati-hati gitu ya, hati-hati. Kayak kita sama ketika berbicara misalnya, Mbak Akila ini nggak pinter nih, Mbak Akila ini saya negatif ya, kata-kata saya negatif. Dengan kata-kata saya positif misalnya, oh Mbak Akila ini orangnya pinter, oh baik, seperti itu. Itu bagi orang-orang fixed mindset itu sangat berpengaruh. Itu mempengaruhi cara berpikir. Jadi positif negatif itu berpengaruh. Gitu. Bahaya juga ya Bu ya, kalau misalnya yang dikatakan itu negatif kan. Soalnya kadang yang grow mindset aja bisa terpengaruh yang negatifnya, apalagi yang fix ya. Nah kalau grow mindset itu kan dia lebih ini ya, apa namanya, ketika kita diberitahu oleh orang lain gitu ya, diberikan kata-kata baik negatif positif gitu, memaknainya itu kan memang lebih ini ya, lebih dia itu melihat ini penting nggak sih gitu. Kalau nggak penting enggak lah gitu. Jadi kita mengabaikan itu gitu. Kalau orang-orang itu mau menjatuhkan kita itu, karena kita dikelilingi orang-orang yang nggak semuanya pro dan itu kan sama yang kita. Baik, Nah iya gitu. Makanya kenapa kita harus berkumpul atau berteman dengan orang-orang yang membuat kita menjadi lebih baik gitu. Kalau lingkungan itu membuat kita lebih baik ya pasti lebih baik ikut gitu juga, hasilnya. sepengaruh itu ya. Iya, tapi kalau lingkungan itu membuat menjadi gak usah kuliah lah, gila, udahlah kerja aja lah ya, di rumah. Ya udah, itu bagi fixed mindset cepat banget gitu. Tapi bagi orang-orang bermindset, lah aku ini aku bisa kok. Kuliah ini membayar gitu, jadi ya aku ya sayang dong nggak dapat ilmunya gitu kan. Nah seperti itu. Oke, baik. Kalau untuk tipsnya nih Bu, mungkin bagi orang-orang yang dari fix ke growth-nya itu gimana? Dari hal yang sederhana gitu. Oke, jadi yang pertama itu kita harus percaya bahwa semuanya bisa berubah gitu. Semuanya ini bisa berubah. Jadi berarti harus ada apa? Niat. Ya kan? Sebenarnya kuncinya tuh di niat dulu gitu.
Jadi orang di dalam perubahan perilaku itu kan dari niatnya dulu gitu. Mau berubah nggak gitu. Kalau mau berubah dalam dirinya ya pasti bisa gitu. Akan menjalani proses ini untuk perubahan perilaku ini bisa gitu. Jadi itu ya, niat dan percaya bahwa bisa berubah gitu. Kemudian kalau mengibaratkan itu seperti pada saat ketika apa ya, manusia ini kan secara lahiriah gitu ya. Itu terlahir itu kan ada apa ya, perjuangan gitu. Perjuangan ketika dia terlahir itu berproses dari bayi, kemudian dia bisa duduk, bisa jalan, bisa berlari gitu ya. Itu kan berarti sebenarnya manusia itu ya nggak fix mindset banget gitu. Tapi mereka kan bisa berkembang seperti itu gitu. Sehingga itu yang harus dimunculkan kembali gitu. Semangat untuk apa? Maju dan berkembang. Percaya bahwa kita ini punya loh, grow mindset ini punya gitu. Untuk berkembang ini kita punya gitu. Sebenarnya kita punya itu gitu. Tinggal pilihan tadi kan, niatnya tadi kan, dihubungkannya kan seperti itu gitu. Kemudian kita juga perlu menyadari trigger kita gitu. Sadari dulu trigger kita ini seperti apa, supaya lebih tepat pada sasaran. Kemudian ketika ada masalah yang muncul gitu ya, ada masalah muncul gitu, kita lebih mudah kita itu mengidentifikasi masalah itu gitu. Itu apa? Gitu. Sehingga ketika nanti muncul itu siap iya gitu loh. Bahwa enggak, saya pasti akan baik-baik saja gitu kan, mindsetnya kan gitu. Karena kalau misalnya gini, karena masalah tadi bisa muncul dari mana aja gitu. Nah ketika itu pernah muncul di kita gitu, kita label dia gitu, kita namain dia gitu, atau kita identifikasi dia itu apa gitu, sehingga nanti ketika itu dia muncul, kita menghadapinya seperti apa gitu. Kemudian jadi nanti ada jarak antara fixed mindset dengan grow mindset gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bersahabat dengan fixed mindset ini gitu. Jadi fixed mindset ini nggak terus kita udah tinggal buang gitu, enggak gitu. Tapi kita bersahabat, menjadi bestie kita gitu. Deal. Jadi ada masa memang kita itu pernah di fase itu gitu. Sehingga itu nggak akan kita ulangi lagi gitu loh. Oh iya, kalau saya jatuh itu saya harus ini gitu. Sehingga udahlah kamu kesana dulu lah, saya tak ya gitu. Gitu sih Mbak. Jadi mindset ini penting sekali gitu. Apalagi bagi remaja-remaja ini supaya tidak jangan pernah putus asa, jangan takut berjuang gitu ya. Jadi mendekatlah kepada teman-teman atau orang-orang yang memiliki pengaruh positif gitu. Jadi kalau kita lagi males gitu, carilah teman yang membuat kita itu bisa maju gitu. Bersemangat lagi iya. Kalau kita berteman sama-sama mager, ya udah tidur aja gitu. Pilihannya itu aja gitu. Gitu sih. Jadi penting ini untuk semuanya sih, sebenarnya untuk semuanya gitu. Tapi saya berharap bahwa adik-adik mahasiswa atau adik-adik siswa-siswa atau siapapun sebenarnya yang mengalami kegagalan itu harus mindsetnya ketika mengalami kegagalan itu biasakan kita bikin plan set A set B gitu. Jadi ketika set A gitu tidak berhasil, itu apa yang harus saya lakukan. Jadi kita udah mempersiapkan diri gitu. Yang terburuk itu kita udah siap. Sehingga ketika itu terjadi, kalau sakit-sakit tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa, iya, nggak sakit banget gitu. Kayak jatuh gitu ya. Kalau langsung duk gitu, kalau mendadak gitu kan sakit. Tapi kalau kita udah siap-siap jatuh, nggak apa-apa gitu. Nah, seperti itu sih Mbak Akila. Iya, berarti memang untuk grow mindset ini kita perlu self awareness dulu ya Bu ya. Kita perlu sadar apa sih potensi kita, kemampuan kita, bakat kita gitu, sehingga kita nantinya bisa lebih berkembang lagi dan juga maju, seperti itu ya Bu ya. Baik, sebelum saya akhiri bincang santai kali ini, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ania sudah berbagi ilmunya. Ya, semoga bermanfaat. Amin ya, semoga bermanfaat buat teman-teman dan juga pemirsa kita kali ini. Baik, kami pamit undur diri bersama saya Akila Fadiahya dan narasumber saya Ibu Andia Kusuma Damayanti. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.